Beginilah proses pemanenan jamur kancing dalam pertanian modern, sehingga dilakukan secara otomatis dalam waktu yang tepat oleh mesin. Campur tangan manusia berada pada saat proses pemilihan dan pengemasan. Sebelum melihat bagaimana proses pemanenannya, semua langkah besar itu dimulai dari tumpukan jerami ini. Langkah pertama dalam menyiapkan media tanam jamur adalah dengan membuat kompos jamur. Biasanya bahan utamanya adalah jerami gandum. Kemudian air, kotoran ayam, dan gypsum yang berfungsi sebagai sumber kalsium. Selain itu, gypsum juga berguna untuk mengurai bahan baku agar tidak menggumpal dan lengket. Jerami-jerami yang baru datang ini kemudian akan direndam dalam air. Sementara itu, kotoran ayam akan dicampur dengan gypsum. Jerami-jerami yang sudah dimasukkan ke dalam air selanjutnya dimasukkan ke conveyor untuk masuk ke mesin pengukus yang akan mensterilisasi jerami dari bakteri yang dapat mengganggu proses perkembangan jamur kancing. Setelah disterilisasikan, jerami ini akan dicampur dengan campuran kotoran ayam dan dibiarkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu 80 derajat akibat dari proses kompos dalam beberapa hari. Setelah jerami mulai terurai, kompos ini akan masuk ke mesin penguapan sekali lagi. Dalam proses pencampuran ini, spora atau bibit jamur kancing juga akan dimasukkan. Kemudian, media tanam yang sudah siap akan masuk ke dalam rak jamur yang sudah disiapkan. Kemudian, spora akan mulai tumbuh dalam 12 hingga 14 hari. Spora ini akan tumbuh dari akar hingga berbentuk jamur sempurna seperti ini. Sebelum jamur-jamur ini tumbuh, selama dalam 14 hari di ruangan budidaya jamur, akan dibasahi secara teratur. Proses membasahi dan mengatur suhu ruangan budidaya ini tentu saja dilakukan secara sistem modern dengan sistem komputerisasi. Setelah jamur tumbuh dan membentuk kancing sempurna, jamur sudah siap dipanen. Pada proses pertanian jamur full modern, pemanenan akan dilakukan sepenuhnya oleh mesin.
Mesin akan memangkas batang jamur kancing dengan mesin yang berjalan. Kemudian, jamur kancing akan jatuh dan masuk ke sabuk conveyor. Setelah memasuki sabuk conveyor, jamur-jamur kancing ini akan dibawa keluar dari rumah jamur memasuki gedung produksi, di mana para pekerja sudah menunggu. Para pekerja bertugas untuk menyingkirkan jamur rusak dan benda lain yang terbawa masuk ke conveyor. Menuju beberapa swalayan atau pabrik pengolahan selanjutnya. Sedangkan untuk pertanian jamur semi modern, terdapat beberapa proses perbedaan. Selain itu, tata letak atau rak media jamur juga akan berbeda. Pada pertanian semi modern, media tanam jamur tidak disusun berlapis di dalam rak, melainkan hanya satu lapis seperti ini. Proses pemetikannya akan dilakukan oleh tenaga manusia dan akan memilih jamur yang benar-benar sudah tumbuh sempurna dengan bentuk dan ukuran yang sudah ditentukan. Hal ini juga memberikan keunggulan lain di mana membiarkan jamur yang tumbuh terlambat untuk memberikan waktu tumbuh sempurna di beberapa hari kemudian. Dalam proses pemetikannya, manusia akan didampingi oleh mesin pengemas, di mana mesin-mesin ini akan mengkategorikan berdasarkan lebar kepala jamur kancing ini. Kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah plastik dalam jumlah dan berat tertentu yang kemudian akan masuk ke conveyor berjalan. Selanjutnya, hasil produksi jamur ini sebagian akan dikirim ke pasar swalayan dan sebagian lainnya akan dimasukkan ke pabrik pengolahan jamur selanjutnya. Setelah proses pemanenan berakhir, semua media tanam akan ditarik dan dipulihkan, dicampur kembali dengan proses media baru. Ada banyak jenis jamur konsumsi yang mulai dikembangkan sebagai usaha baru. Namun walau kita lebih kenal dan mudah menemukan jamur tiram,
dan jamur kancing di pasaran. Namun tahukah kamu kalau ternyata jamur shiitake adalah jenis jamur yang pertama kali dibudidayakan untuk kebutuhan komersial sebelum jenis-jenis jamur lainnya? Jamur shiitake sendiri memang sudah dikonsumsi sejak berabad-abad tahun yang lalu, di mana untuk mendapatkan jamur ini di habitatnya kalian harus masuk ke dalam hutan yang biasanya tumbuh di dekat pohon ek. Jamur shiitake memiliki tampilan yang khas dengan tudung dan batang berwarna coklat. Selain dicari karena rasanya yang umami, jamur shiitake juga dikenal sebagai salah satu bahan obat. Jamur yang berasal dari daerah pegunungan Jepang, Korea, dan Cina ini memiliki berbagai nutrisi dan senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaat jamur shiitake adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat sistem kekebalan tubuh, hingga mengandung senyawa polisakarida yang memiliki efek anti kanker sehingga bisa dikonsumsi bersama dengan kemoterapi dan perawatan kanker. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi proses budidaya jamur shiitake di Jepang secara tradisional. Mungkin sebagian besar dari kalian mengenal jamur shiitake adalah jamur Jepang. Namun sebenarnya jamur shiitake pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Tiongkok. Meski begitu, sebenarnya jamur shiitake merupakan jenis jamur yang tersebar hampir di seluruh wilayah Asia Timur. Salah satu keunikan jamur shiitake dan jarang dimiliki jamur budidaya konsumsi lainnya adalah jamur shiitake dapat dikeringkan, sehingga dapat disimpan lebih lama untuk penyimpanan bahan makanan dan obat. Keunggulan ini juga baik untuk para petani, untuk mengurangi kerugian sebelum menemukan pangsa pasar mereka. Dilihat dari harganya di pasaran, jamur shiitake juga memiliki harga yang lebih mahal dibanding jamur jenis lain. Jamur shiitake segar di pasaran dibanderol antara 30 hingga 70 ribu per kilogram. Dan untuk jamur shiitake kering bisa dijual dengan harga di atas 100 ribu per kilogram. Walau begitu, umur panen jamur shiitake juga cenderung lebih lama dibanding jamur komersial lainnya. Umur panen jamur shiitake yaitu sekitar 3 bulan untuk cara modern dan 2 tahun untuk cara tradisional. Proses budidaya jamur shiitake terdapat 2 cara, dibedakan berdasarkan media tanamnya, yaitu media tanam dengan batang kayu dan serbuk kayu atau backlog. Jamur shiitake yang ditanam di batang kayu memiliki masa produktif yang lebih lama dibanding yang menggunakan serbuk kayu. Batang kayu X berkualitas baik dapat terus berproduksi hingga 8 tahun ke depan. Selain itu, proses inokulasi batang kayu juga cukup sederhana dan mudah. Sementara proses pemeliharaannya adalah soal manajemen kelembaban dan kesabaran. Mari kita lihat tahapan proses budidaya jamur shiitake dengan batang kayu X. Proses awal budidaya dengan batang kayu bermula di hutan ini. Para pekerja akan menebang beberapa pohon X di hutan dengan diameter 3 hingga 8 inci. Yang selanjutnya pekerja akan memotong dengan panjang 36 hingga 40 inci.
Setelah proses penebangan ini, pekerja juga akan menanam bibit pohon X baru di tempat penebangan. Sementara potongan batang kayu ini akan diistirahatkan minimal 2 minggu sebelum proses inokulasi. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu bagi sistem pertahanan pohon untuk mati, sehingga tidak mengganggu bibit jamur yang dimasukkan. Selanjutnya, batang kayu harus dilindungi dari kekeringan dengan menutupinya menggunakan ranting, sehingga terhindar dari terik matahari dan angin, namun tetap dapat menerima curah hujan alami. Setelah didiamkan selama 2 minggu, batang kayu dapat masuk ke proses selanjutnya. Di beberapa petani, proses budidaya ini juga dibawa ke tempat pertanian khusus untuk mempermudah proses pengaturan suhu dan kelembaban. Sehingga batang kayu akan diangkut dari hutan ke tempat pembudidayaan. Kemudian, pekerja akan melubangi dengan mesin bor dengan pola berlian, di mana setiap batang kayu dapat dilubangi hingga 50 lubang. Besar mata bor ini sekitar 8,5 atau 12,5 mm. Setelah dilubangi, pekerja selanjutnya akan memasukkan bibit jamur shiitake dalam bentuk serbuk gergaji, dan kemudian menutupinya dengan waks atau lilin. Lilin alami yang digunakan adalah lilin yang dihasilkan dari sarang lebah madu. Pekerja kemudian memalunya untuk menguncinya. Proses penutupan ini berfungsi untuk melindungi bibit agar tidak mengering dan mengurangi resiko kontaminasi. Untuk beberapa petani yang membangun media tanam dalam beberapa tahap akan melakukan pelabelan pada setiap log atau batang kayu. Setelah batang kayu diinokulasi, batang kayu akan dipindahkan ke tempat teduh, terlindung dari matahari dan angin, dan memposisikan batang kayu menyentuh tanah dengan posisi berdiri. Selanjutnya, petani harus mempertahankan kelembaban selama fase ini sebagai langkah paling penting untuk kesuksesan produksi shiitake. Pekerja akan menyirami batang kayu seminggu sekali jika tidak ada hujan secara alami. Batang kayu akan mulai menghasilkan jamur saat proses pemijahan hampir selesai dan kondisi untuk berbuah ideal. Waktu pertama tumbuh jamur ini sangat bervariasi, namun kurang lebih sekitar 641 hari. Setelah jamur mulai tumbuh, pekerja dapat menata ulang untuk memudahkan konfigurasi proses pemanenan. Setelah jamur shiitake pertama mulai tumbuh, perkembangan jamur ini dapat sangat cepat, sehingga waktu panen terbaik adalah pekerja harus memetiknya saat ujung tutupnya masih melengkung ke bawah. Jamur yang sudah terlalu matang tidak bisa disimpan terlalu lama dan tidak dapat dikeringkan. Cara pemetikannya sangat sederhana. Pekerja hanya perlu memelintir dan menariknya dari batang kayu. Kemudian hasil panen ini akan dibawa ke gudang untuk disortir berdasarkan tingkat kemekaran kepala jamur. Setelah itu, pekerja menatanya pada nampan dan kemudian memasukkannya ke dalam oven untuk proses pengeringan jamur. Proses pengeringan ini bertujuan untuk pengawetan sehingga jamur dapat dikonsumsi pada waktu yang lebih lama. Setelah jamur kering, jamur dibawa ke ruang pengemasan untuk dibungkus dengan plastik vakum di bawah label produk pertanian dan siap untuk didistribusikan ke seluruh Jepang dan dunia.
Proses budidaya jamur shiitake dengan metode modern yang menggunakan backlog kita akan bahas pada video selanjutnya. Jamur telah dikonsumsi dan digunakan sebagai obat oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, usaha manusia untuk membudidayakan jamur dalam mengkomersialisasikannya dimulai di abad ke-20. Kini banyak macam jenis jamur dapat ditemukan di pasaran, dan kebanyakan di antaranya sudah dibudidayakan oleh manusia dengan teknologi yang canggih. Diterimanya jamur sebagai pakan alternatif dikarenakan terbuktinya kandungan jamur yang dapat menjadi bahan pangan alternatif yang mengandung nilai protein yang cukup tinggi dan juga mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, banyak jenis olahan dan menu yang dapat diolah dengan bahan baku jamur, dan juga rasa yang cenderung sedap membuat jamur semakin dicintai. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian jamur tiram modern di Belanda, salah satu negara yang memiliki budidaya jamur paling maju di Eropa. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. Belanda telah menjadi negara penghasil jamur terbesar di Eropa. Budidaya jamur di Belanda dimulai pada awal abad ke-20 di tambang batu kabur bawah tanah di Limburg yang beroperasi kurang dari 50 tahun. Tidak ada tempat di Eropa yang memiliki pengetahuan tentang budidaya jamur sebanyak di Belanda. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa restoran di Belanda memanfaatkan limbah ampas kopi mereka untuk dibuat menjadi media tanam untuk menanam jamur. Kenyataan bahwa Belanda menjadi negara dengan konsumsi kopi yang cukup tinggi membuat limbah ampas kopi tidak dapat dihindarkan. Dari kondisi ini membuat pengusaha untuk berpikir kreatif memanfaatkan semaksimal mungkin dengan keadaan ini, sehingga terciptanya ruang-ruang khusus di setiap restoran untuk membuat ruangan lembab guna membudidayakan jamur tiram. Hasil produksi jamur ini dapat menambahkan daftar menu restoran mereka. Beralih ke pabrik budidaya jamur tiram Belanda,
Pertumbuhan jamur yang baik dan lebat diperoleh dari terpenuhinya unsur-unsur dasar dan kelembaban yang pas untuk tumbuh kembang jamur. Jika media tanam utama jamur tiram di Indonesia berasal dari serbuk gergaji atau serbuk kayu, di Belanda media tanam utama untuk budidaya jamur umumnya berasal dari limbah jerami gandum. Jerami gandum terbaik untuk budidaya jamur berasal dari daerah Prancis Utara dan Jerman Timur, yang biasanya menjadi pilihan para petani jamur di Belanda. Pilihan ini didasarkan pada musim tanam, kondisi cuaca lokal, tingkat kalsium, dan banyak pertimbangan lainnya. Setelah musim panen gandum berakhir, jerami-jerami ini akan diekspor ke Belanda ke pabrik budidaya jamur dalam bentuk ikatan dan diangkut dengan truk bak tertutup. Setelah sampai ke pabrik budidaya jamur, jerami ini akan dibongkar dan dimasukkan ke dalam mesin pemotong. Pada mesin ini, jerami akan dipotong kecil-kecil antara 2 hingga 5 cm. Dan mesin ini akan melemparkan potongan jerami di samping mesin sembari berjalan. Setelah semua jerami dipotong kecil-kecil sesuai ukuran yang diinginkan, selanjutnya mesin yang disebut dengan self-propelled windrow turner akan berjalan di atas barisan tumpukan jerami ini. Mesin buatan Jerman ini adalah sebuah modifikasi mesin ekskavator dengan roda rantai di kanan dan kiri dan rangkaian mesin pembalik di bagian tengah yang bekerja untuk membalik tumpukan struktur jerami. Selain itu, mesin ini akan menyemprotkan uap panas ke dalam jerami untuk mensterilisasikan jerami dari kemungkinan terkontaminasi jamur-jamur lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, jerami yang sudah disterilkan ini akan diangkut ke dalam gedung untuk dicampur dengan bahan lain, seperti gypsum atau kapur untuk sumber kalsium dan meningkatkan pH secara praktis. Kemudian, setelah media tanam sudah mendingin ke suhu normal, selanjutnya pekerja mengambil spora atau bibit jamur tiram dan memasukkannya ke dalam mesin. Mesin pengemas media tanam atau baglog ini akan membawa media tanam melalui sabuk conveyor dan memasukkan bibit jamur, yang kemudian jerami akan ditekan dan dipadatkan, yang selanjutnya mesin akan membungkusnya dengan plastik. Kemudian baglog ini akan berpindah ke mesin berikutnya untuk diberi lubang pada bagian atas media tanam. Pada tahapan ini, media tanam siap untuk dipindahkan ke gedung inkubasi. Di gedung ini, baglog atau media tanam akan disimpan antara 15 hari, hingga miselia jamur tiram tumbuh memenuhi semua bagian media tanam. Di ruang ini, pekerja akan mengatur suhu ruangan antara 25 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban 80 hingga 90%. Pertumbuhan bakal jamur ini tergantung dengan pengawasan yang cermat selama masa inkubasi. Setelah semua bagian media tanam dipenuhi dengan miselium jamur yang ditandai semua bagian berwarna putih, kini bakal jamur akan mulai tumbuh dan terbentuk sempurna dalam hitungan hari. Ketika semua jamur sudah mekar, waktunya panen dilakukan. Baglog ini akan terus menghasilkan jamur antara 60 hingga 80 hari ke depan, tergantung perawatan setelah panen. Selanjutnya, jamur-jamur ini akan dikategorikan sesuai dengan bentuk dan kualitasnya. Kemudian, jamur dikemas dengan kemasan kedap udara sehingga dapat bertahan dalam beberapa hari ke depan, sebelum akhirnya dibeli dan dimasak oleh konsumen di seluruh Eropa.
Jamur sudah sejak lama dikonsumsi oleh manusia, baik digunakan sebagai bahan masakan ataupun digunakan sebagai obat-obatan. Masyarakat kuno memanfaatkan jamur karena jamur memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Dari banyak jenis jamur konsumsi yang beredar di pasaran, jamur enoki mungkin menjadi salah satu jenis jamur yang banyak disukai dan dimasak dalam berbagai jenis aneka masakan. Tingginya minat konsumen di Indonesia membuat jamur enoki ini banyak diimpor dari Cina sebagai produsen utamanya. Jamur enokitake terkenal akan kaya protein, serat, vitamin B, dan mineral seperti zat besi dan seng. Walau jamur enoki memiliki banyak nutrisi, namun proses pengolahannya tetap harus berhati-hati dan benar. Karena beberapa jamur enoki ini juga mengandung bakteri Listeria monocytogenes. Konsumsi jamur enoki yang terkontaminasi bakteri ini dapat menyebabkan penyakit listeriosis yang bisa berakibat fatal terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan bayi baru lahir. Jamur enokitake memiliki ciri fisik batang panjang dan tipis dengan kepala kecil yang putih. Mereka tumbuh secara alami pada pohon-pohon kayu keras seperti pohon kayu X dan pohon maple. Ketika ditanam secara komersial, mereka ditempatkan dalam lingkungan yang dikendalikan agar menghasilkan bentuk yang lebih seragam. Suhu ideal untuk pertumbuhan jamur enoki berkisaran antara 10 hingga 13 derajat Celcius. Jika dibudidayakan di daerah tropis, ruang inkubasi mungkin perlu menggunakan mesin pendingin atau AC. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses budidaya jamur enokitake di Jepang dan Cina. Jamur enokitake telah dikonsumsi sebagai bagian dari masakan Asia selama berabad-abad. Jamur enoki ini juga dikenal sebagai sebutan jamur salju, yang cukup populer sebagai jenis jamur dalam masakan Asia, terutama di Jepang, Tiongkok, dan Korea. Jamur enokitake memiliki rasa yang lembut dan sedikit manis. Mereka sering digunakan dalam sup, ramen, salad, dan berbagai hidangan tumisan. Petani jamur enokitake besar seperti ini umumnya melakukan semua tahapan proses budidayanya sendiri, mulai dari pembuatan media tanam, pembuatan bibit jamur, hingga proses pengemasan produk dan distribusi dilakukan di area pabrik budidaya ini. Proses budidaya jamur enokitake ini dimulai di gudang bahan baku, di mana bahan-bahan media tanam dikumpulkan dan disimpan. Seperti halnya budidaya jamur lainnya, setiap tahapan proses ini harus steril, sehingga pekerja yang memasuki ruangan pabrik juga harus melewati mesin sterilisasi ini sebelum memulai proses aktivitasnya. Secara garis besar, budidaya jamur konsumsi yang menggunakan serbuk kayu sebagai media utamanya memiliki metode atau cara tanam yang sama, di mana kebanyakan akan menggunakan serbuk gergaji kayu sebagai media utamanya dan beberapa tambahan nutrisi seperti tepung jagung, bekatul, kapur, gypsum, air, dan vitamin atau nutrisi tambahan seperti gula, susu, atau tepung ikan jika diperlukan. Pertama, pekerja akan memasukkan semua bahan yang diperlukan ke dalam mixer besar. Selama proses pencampuran berlangsung, air ditambahkan untuk melarutkan nutrisi dan menjaga kelembaban media tanam. Setelah bahan tercampur rata, media tanam akan didorong memasuki ruang pengisian. Di sini, botol-botol plastik food grade akan diisi dengan campuran media tanam. Setelah semua botol terisi penuh,
Botol-botol ini akan dimasukkan ke ruangan pengukusan untuk proses sterilisasi. Sterilisasi media tanam bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen yang dapat bersaing dengan jamur yang akan ditanam. Setelah media tanam dikukus dengan suhu 100 derajat Celcius selama 6 hingga 7 jam, media tanam ini kemudian dikeluarkan untuk didinginkan hingga mencapai suhu kamar. Berikutnya, media tanam yang sudah dingin akan diletakkan pada conveyor untuk melewati mesin pengisian miselium jamur enoki. Botol-botol yang sudah terisi miselium jamur kemudian akan dipindahkan ke ruang kamar jamur. Di ruang kamar jamur ini, suhu dan kelembapan akan dijaga secara konstan. Kebanyakan pengaturan suhu, pembukaan ventilasi untuk menghindari penumpukan karbon dioksida dilakukan secara otomatis dengan program komputerisasi. Sehingga pekerja hanya perlu memeriksa bahwa setiap alat bekerja sesuai dengan fungsinya. Botol-botol ini akan berada di ruang kamar jamur hingga miselium memenuhi media tanam dengan ditandai semua serbuk kayu telah berubah menjadi berwarna putih. Proses ini memakan waktu antara 3 hingga 4 minggu. Selanjutnya, media tanam yang sudah dipenuhi miselium jamur akan dipindahkan ke ruang baru dan diletakkan pada rak-rak dengan jarak yang sudah ditentukan, sesuai dengan tinggi botol dan tinggi jamur enoki saat tumbuh ke atas. Sehingga pertumbuhan jamur tidak terganggu dengan botol yang berada di atasnya. Setelah bibit jamur enoki mulai tumbuh setinggi leher botol, para pekerja akan mengaplikasikan tabung mika yang diletakkan pada leher botol. Tabung mika ini berfungsi untuk membuat pertumbuhan jamur lebih seragam dan sejajar, sehingga mempermudah proses pemanenannya. Setelah jamur enoki tumbuh secara maksimal, pekerja ini akan memanen dari botol dan meletakkannya pada conveyor berjalan yang akan membawanya ke mesin pengemasan. Mesin ini akan membungkus jamur enoki dengan plastik, kemudian menguncinya dengan panas di setiap ujungnya. Di bagian output mesin pengemasan, para pekerja bersiap untuk menata dan meletakkannya pada kardus. Sementara itu, para pekerja di bagian pemasaran mempersiapkan dokumen dan surat jalan untuk segera mengantar jamur-jamur ini menuju ke para konsumen, baik konsumen retail maupun grosir untuk swalayan dan juga rumah makan.
Sekilas, penampilan jamur yang satu ini memang tidak menarik dan tidak istimewa. Namun pendapat ini akan berubah jika kalian tahu harga jamur yang dikenal dengan nama truffle. Perlu kalian tahu, jamur truffle hitam memiliki harga termurah mulai dari 5,6 juta per 450 gram. Kualitas terbaik dapat mencapai 19 juta per kilogram. Beberapa hal yang membuat jamur truffle sangat mahal adalah karena merupakan jenis jamur yang langka dan sulit ditemukan. Mereka hanya tumbuh di lingkungan tertentu, terutama di daerah-daerah terpilih di Eropa, seperti di Italia dan Prancis. Sementara itu, proses untuk memperoleh truffle secara tradisional membutuhkan hewan terlatih seperti anjing atau babi, dan juga petani berpengalaman karena jamur ini tumbuh dan berkembang di bawah tanah, sehingga tanpa bantuan mereka mustahil manusia untuk menemukannya. Walau jamur truffle termasuk jamur yang susah untuk dibudidayakan, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kini banyak petani jamur di Eropa yang mulai membudidayakan jamur ini. Walau begitu, proses budidaya ini membutuhkan waktu yang lama untuk panen dan perawatan yang intensif, sehingga budidaya jamur truffle ini tidak membuat harganya menjadi lebih murah. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian jamur termahal, yaitu jamur truffle. Jamur truffle telah dikonsumsi oleh manusia sejak zaman kuno dan memiliki sejarah panjang sebagai bahan makanan yang dianggap mewah dan istimewa. Selain itu, jamur truffle memiliki aroma dan rasa yang unik, sehingga kondisi ini membuat permintaan yang tinggi dari para koki, restoran, dan konsumen yang ingin mencari pengalaman kuliner yang istimewa. Kombinasi kondisi keterbatasan pasokan, kesulitan produksi, keunikan rasa, dan tingginya permintaan menjadikan jamur truffle sebagai salah satu bahan makanan paling mahal di dunia. Sehingga walaupun proses budidaya jamur truffle membutuhkan waktu yang lama dan perawatan yang intensif, membuat budidaya jamur mahal ini tetap berharga untuk dikerjakan. Truffle adalah jamur Ectomycorrhiza, sehingga biasanya ditemukan berasosiasi erat dengan akar pohon, terutama pohon eks. Penyebaran spora dilakukan melalui fungivora atau hewan yang memakan jamur seperti kumbang, tikus, dan juga serangga. Jamur ini memiliki peran ekologis yang signifikan dalam siklus nutrisi dan toleransi kekeringan. Proses pertanian jamur truffle di Eropa melibatkan beberapa tahap penting mulai dari persiapan lahan hingga panen. Proses budidaya jamur truffle membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu paling cepat 5 tahun. Sekilas, budidaya jamur ini lebih terlihat seperti pertanian pohon eks, karena semua langkahnya melibatkan penanaman hingga perawatan pohon yang akan menjadi inang dari jamur truffle. Beberapa jenis pohon atau tanaman digunakan sebagai inang jamur truffle adalah pohon hazel, pohon cemara, dan juga pohon eks yang paling umum digunakan. Pada tahapan penyiapan bibit, bibit jamur truffle akan diinokulasi dengan spora jamur truffle yang kemudian ditanam di sekitar akar tanaman inang, yaitu bibit pohon eks. Melalui pertumbuhan akar inang atau hubungan simbiotiknya, jamur truffle akan tumbuh dan menghasilkan bulatan jamur truffle yang berharga. Namun sebelum itu,
bibit pohon X harus ditempatkan pada ruang greenhouse hingga berumur 1-2 tahun. Pada usia ini, bibit pohon X telah dirasa cukup kuat mengembangkan sistem akarnya untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan yang baru. Sembari menunggu bibit pohon X untuk tumbuh kuat, petani akan memilih lahan yang tepat. Perlu kalian tahu, jamur truffle membutuhkan 4 musim untuk berkembang, sehingga teknik ini hanya dapat dilakukan di negara yang memiliki 4 musim. Selain itu, lahan ini juga harus memiliki jenis tanah dan kondisi mikroklimate yang sesuai dengan kebutuhan jamur truffle. Beberapa jenis tanah yang umumnya digunakan adalah tanah kapur, tanah liat berpasir, atau tanah berbutir halus dengan pH netral hingga sedikit basah. Sementara itu, proses persiapan lahan dimulai dengan membersihkan lahan dari gulma, melakukan penggemuran tanah, dan memastikan drainase yang baik. Beberapa petani akan menanam selang irigasi pada barisan tanaman pohon inang. Setelah bibit pohon inang dan jamur siap untuk ditanam, bibit pohon akan dibawa ke lahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Biasanya tanaman inang ditanam dalam pola tertentu dengan jarak yang sesuai antara satu bibit dengan bibit lainnya. Kedalaman penanaman harus disesuaikan agar bibit dapat tumbuh dengan baik. Jamur truffle adalah organisme mikroskopis yang hidup di tanah dan membutuhkan hubungan simbiotik dengan akar tanaman inang untuk tumbuh dan berkembang. Akar tanaman inang menyediakan nutrisi untuk jamur truffle, sementara jamur truffle membantu akar tanaman dalam penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Hubungan simbiotik ini dikenal sebagai mikoriza mutualistik. Setelah penanaman, lahan perlu dirawat dengan baik. Perawatan ini melibatkan pengendalian gulma, penyiraman air yang cukup, dan pemeliharaan drainase yang baik, serta beberapa jenis pemupukan juga mungkin diperlukan untuk memastikan kondisi tanah yang optimal. Untuk memantau kondisi tanah dan pH tanah tetap pada pH 7,5 dan 8,3, beberapa petani akan memasang sensor di ladang yang dapat dipantau 24 jam oleh komputer operator. Bibit jamur truffle akan mulai tumbuh di bawah tanah dan membentuk hubungan simbiotik dengan akar tanaman inang. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya beberapa tahun, tergantung pada jenis jamur truffle yang dibudidayakan oleh petani. Sementara itu, untuk perawatan jangka panjang, petani perlu melakukan pemangkasan pohon inang yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan mendukung pertumbuhan jamur truffle. Ketika jamur truffle mencapai kematangan, umumnya pada musim gugur atau musim dingin, proses pemanenan dapat dilakukan. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati untuk tidak merusak tubur jamur truffle yang berharga. Biasanya petani menggunakan anjing terlatih atau babi untuk membantu mendeteksi dan menggali jamur truffle yang matang. Setelah pemanenan pertama ini, jamur truffle akan dapat dipanen kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jamur-jamur ini kemudian akan dibawa ke ruang produksi untuk dibersihkan dan dikemas, yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke konsumen atau diproses selanjutnya menjadi produk jadi.
Dari semua jenis jamur yang dibudidayakan dan dimanfaatkan sebagai obat, jamur Lingzhi-lah yang dikenal sebagai jamur ajaib. Jamur ini juga dikenal sebagai sebuah anugerah dari alam dan bagian dari ilmu peninggalan nenek moyang, karena jamur ini telah dimanfaatkan sebagai obat sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian sains yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prakteknya, jamur Lingzhi dibuat menjadi obat dalam bentuk kapsul. Salah satu khasiat jamur Lingzhi adalah mengandung senyawa yang memiliki sifat anti kanker yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan mencegah penyebarannya. Selain itu, jamur ini juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan hati dan jantung, sehingga dapat dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan. Karena banyaknya manfaat dan sudah cukup dikenal oleh banyak orang, membuat permintaan akan produk jamur ini meningkat setiap hari. Hal ini membuat beberapa perusahaan membudidayakan jamur Lingzhi secara masif dan profesional dengan sistem otomatisasi dan komputerisasi. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses budidaya jamur Lingzhi modern di Taiwan. Lingzhi atau Ganoderma lucidium adalah jenis jamur yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Asia, terutama di Cina, Jepang, dan Korea. Jamur ini biasa tumbuh pada kayu lapuk dan batang pohon di hutan-hutan lebat dan sejuk. Jamur ini memiliki bentuk seperti kipas atau tudung dengan tepian yang melengkung. Ukurannya dapat mencapai 5 hingga 25 cm. Jamur Lingzhi memiliki beberapa varietas atau spesies yang telah diidentifikasi. Sehingga mungkin kalian akan menemukan beberapa bentuk Lingzhi yang berbeda, seperti jamur Lingzhi yang mirip dengan telinga yang besar dan juga Lingzhi yang memiliki tepian berwarna kuning menyala. Dilihat dari lingkungan tumbuhnya, hampir semua jamur konsumsi dari Asia memiliki metode atau cara tanam yang sama, di mana kebanyakan akan menggunakan kayu batangan atau serbuk gergaji kayu dan beberapa tambahan nutrisi seperti tepung jagung, bekatul, kapur, gypsum, air, dan vitamin atau nutrisi tambahan seperti gula, susu, atau tepung ikan jika diperlukan. Dalam proses budidaya jamur Lingzhi, petani juga melakukan tahapan proses yang sama dengan jamur yang lain, di mana petani akan memulai kegiatan dengan mengumpulkan kayu yang akan digunakan sebagai media tanam. Beberapa petani akan merendam dan mendiamkan kayu ini hingga lapuk, kemudian mensterilkan kayu dengan mengukusnya. Tahap selanjutnya, starter atau bibit jamur ditanam ke dalam kayu. Cara ini adalah cara budidaya paling tua dan kurang efektif karena nutrisi yang didapatkan dari jamur sepenuhnya mengandalkan pada batang pohon mati. Sementara itu, pada proses pertanian jamur Lingzhi semi-modern, media tanam ini dibuat dari serbuk kayu dengan tambahan beberapa nutrisi yang diperlukan, yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Plastik ini kemudian dikukus untuk mensterilkan media tanam dari bibit jamur lain. Setelah media tanam mendingin, petani memasukkan starter jamur Lingzhi ke dalamnya dan meletakkan media tanam pada ruang inkubator hingga miselium memenuhi media tanam dengan ditandai semua serbuk kayu telah berubah menjadi berwarna putih. Berikutnya, media tanam yang sudah dipenuhi dengan miselium jamur akan dipindahkan ke ruang baru untuk diletakkan pada tanah dan pekerja akan menguburnya.
Selama proses menunggu jamur ini tumbuh, ruangan ini harus dapat mengontrol suhu, kelembaban, pH tanah, bahkan hingga intensitas cahaya yang sesuai. Walau cara ini sudah terbukti dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak, namun cara ini belum sepenuhnya optimal dibanding dengan pertanian jamur yang full komputerisasi yang berada di Taiwan. Beralih ke budidaya jamur Lingzhi di Taiwan, proses optimalisasi budidaya jamur Lingzhi dimulai dari proses pemilihan bibit unggul. Untuk mengembangkan jamur berkualitas, para ahli bioteknologi pertanian mengumpulkan Lingzhi dari berbagai ras dan terlibat dalam penelitian jangka panjang. Mereka membudidayakan, menguji, dan menelusuri pertumbuhan tubuh jamur lebih dari 60 jenis ras Lingzhi pada berbagai tahap yang meliputi ratusan dan ribuan kali siklus. Hasil penelitian ini menghasilkan bibit jamur Yungnin nomor 1 dan Yunin nomor 2. Selanjutnya, proses pembuatan dan pengolahan media tanam semacam backlog cenderung relatif sama, kecuali kenyataan hampir semua tahapnya dikerjakan oleh mesin yang 100% dijamin steril. Tahap optimalisasi kedua pada budidaya jamur ini ada pada ruangan kumbung jamur. Kita tahu kumbung jamur atau tempat di mana budidaya jamur dilakukan harus dapat memberikan kelembaban yang tepat dan suhu hangat sepanjang tahun dan juga sinar matahari yang cukup. Untuk memenuhi kriteria ini, ada 30 rumah kumbung jamur dibangun dengan konsep rumah kaca yang terintegrasi dengan komputer. Sehingga untuk mengatur suhu, intensitas cahaya, kelembaban dan juga air semuanya dilakukan secara otomatis dan terprogram sesuai dengan tumbuh kembang jamur di dalamnya. Sistem ini secara akurat memonitor suhu, kelembaban, kecepatan angin, arah angin dan juga intensitas cahaya di dalam rumah kaca untuk memastikan tanaman tersebut tumbuh dengan nyaman di lingkungan yang sempurna. Sementara itu, terdapat stasiun cuaca khusus di dalam dan di luar rumah kaca untuk pemantauan dan pengawasan sepanjang tahun, dan untuk memastikan bahwa rumah kaca tidak terpengaruh sama sekali oleh iklim dan musim di luar ruangan. Ini adalah beberapa teknologi yang digunakan pada kumbung. Udara panas dilewatkan di antara barisan backlog melalui plastik panjang ketika suhu perlu dinaikkan. Sementara itu, ketika suhu terlalu panas, dinding jaring akan dialirkan air dan angin akan meniupkannya ke setiap sudut ruangan untuk menurunkan secara perlahan. Peralatan ini memastikan pertumbuhan dan kualitas yang stabil. Sementara itu, untuk mempertahankan intensitas cahaya, pekerja memasang tabir surya yang dapat diaktifkan berdasarkan sensor intensitas sinar matahari di dalam ruangan, sehingga dapat bekerja secara otomatis. Tabir surya ini memiliki sifat anti-ultraviolet, anti-aging, dan dapat menghalangi serta mencegah angin kencang dan hujan lebat. Tempat budidaya jamur Shuanghor Group ini memiliki area seluas 48.000 meter persegi atau 12 hektar dan telah menyediakan 300 ton Lingzhi setiap tahunnya untuk selama 20 tahun terakhir. Setelah musim panen, jamur Lingzhi dapat dikonsumsi secara langsung dan didistribusikan ke pasaran. Dan sebagian lainnya akan dikirim ke pabrik obat herbal untuk dikemas dalam bentuk kapsul dan juga kemasan lainnya.
Ada banyak jenis jamur yang kini dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Jamur yang paling umum dibudidayakan dan mudah ditemui di pasaran adalah jamur tiram dan jamur kancing. Kedua jenis jamur ini juga sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Jamur budidaya juga tidak hanya diperuntukkan untuk keperluan konsumsi, tetapi juga untuk keperluan pengobatan. Hal ini karena kandungan nutrisi jamur yang lengkap dan kandungan antioksidan yang tinggi. Potensi produksi jamur dinilai sangat besar dan dapat menciptakan peluang bisnis. Budidayanya juga terhitung mudah dilakukan dengan pengendalian kelembaban pada ruangan khusus. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses budidaya jamur maitake di Jepang. Jamur ini dikenal dengan banyak manfaat yang melimpah, bahkan mendapat julukan Raja Jamur. Jamur maitake hidup di habitat khusus yang sensitif, sehingga jamur ini tergolong langka. Jamur maitake termasuk jenis jamur manja yang tidak bisa hidup di sembarang kondisi. Bahkan, habitat yang pernah ditumbuhi maitake hari ini belum tentu bisa ditumbuhi lagi di tahun depan di alamnya. Ini karena hidup jamur maitake sangat bergantung pada kadar oksigen, karbon dioksida, kelembaban, suhu, dan intensitas cahaya. Sang penemu teknik budidaya maitake, Yoshinobu Ordaira, menghabiskan $40 juta untuk merancang khusus ekosistem ruangan jamur maitake, sehingga memiliki kondisi lingkungan menyerupai tempat asalnya. Hingga saat ini ada sekitar 600 ton jamur maitake yang dihasilkan dari lahan tersebut setiap tahun. Jamur-jamur ini tumbuh secara alami tanpa tambahan pupuk kimia dan pestisida. Pembudidayaannya pun dikontrol melalui komputer yang menjaga agar kondisi lingkungan tetap stabil sehingga kualitas jamur maitake dapat tumbuh dengan alami. Pada kali ini kita akan berkunjung ke petani jamur di Jepang, tepatnya di kota Shirosato di prefektur Ibaraki. Kegiatan ini dimulai dengan proses pembuatan media tanam. Pekerja akan mengangkut serbuk gergaji kayu oaks dengan compact track loader menuju mesin mixer besar yang akan mencampurkannya dengan air dan bahan lainnya. Media tanam ini terdiri dari 90% serbuk gergaji kayu oak dan sisanya adalah campuran tepung jagung, tepung gandum, tepung coklat, air, dan serta mikronutrisi yang semuanya adalah bahan organik. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, mesin selanjutnya membawa media tanam menuju ke ruang pengisian media tanam yang menggunakan media botol. Botol ini berisi antara 800 hingga 1000 ml. Sekali pengisian, mesin ini dapat mengisi hingga 16 botol sekaligus. Botol diisi media tanam dengan cara digetarkan, kemudian mesin menekan untuk memadatkan media tanam. Setelah terisi penuh, mesin selanjutnya akan menutup botol. Sementara itu, media tanam ini juga dapat digunakan untuk media tanam jamur lain seperti jamur Buna shimeji. Khusus untuk jamur Buna shimeji, mesin akan memasukkan media tanam ini ke dalam plastik
atau baglok dengan bobot 2,9 kg. Proses selanjutnya adalah proses sterilisasi. Baik media tanam polybag maupun botol selanjutnya ditata dan dimasukkan ke dalam mesin penguapan. Alat ini dapat menampung 1152 botol sekaligus. Alat ini bekerja dengan menghembuskan uap panas untuk mematikan bakteri dan cendawan yang mungkin terdapat pada media tanam. Media tanam ini akan dikukus kurang lebih selama 1 jam dalam suhu 110 derajat Celcius. Setelah proses sterilisasi selesai, botol-botol ini akan dikeluarkan dan dimasukkan ke ruang pendinginan. Botol-botol ini akan dibiarkan untuk mendingin secara alami yang biasanya membutuhkan waktu antara 6 hingga 7 jam. Langkah selanjutnya adalah inokulasi. Proses inokulasi dilakukan oleh mesin secara otomatis dengan pengawasan para pekerja. Sebelum memasuki ruangan inokulasi, pekerja diwajibkan menggunakan pakaian khusus, masker, dan melewati ruangan sterilisasi untuk memastikan pekerja tidak membawa bakteri atau penyakit dari luar. Selanjutnya, botol-botol ini dilewatkan ke mesin yang akan memasukkan bibit jamur maitake ke dalam botol. Setelah diinokulasi, botol berisi bibit jamur maitake akan disimpan di ruang khusus selama kurang lebih 2,5 bulan. Tujuannya agar miselium jamur tumbuh memenuhi botol. Ruang penyimpanan memiliki kondisi kelembaban 60% dan suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah miselium jamur tumbuh memenuhi botol, pekerja akan memindahkan ke ruang pembesaran. Di ruang ini, pekerja akan menata botol dalam kondisi miring dan melepaskan tutup botol. Di ruang pembesaran, pekerja mengatur kelembaban pada 90% dan suhu 20 derajat Celcius. Sementara itu, untuk baglok jamur Buna shimeji, ketika miselium jamur sudah tumbuh memenuhi plastik, pekerja akan mengupas plastik dari media tanam yang selanjutnya media tanam ini akan digantung di ruang pembesaran hingga waktu panen tiba. Setelah kurang lebih 1 minggu di ruang pembesaran, jamur maitake siap untuk dipanen. Pekerja akan segera memetiknya setelah jamur mekar dengan sempurna. Kemudian di ruang pengemasan, pekerja akan menata jamur di nampan plastik dan memasukkan ke mesin wrapping yang akan membungkusnya dengan plastik wrapping. Kemudian jamur ini akan didistribusikan ke pasar-pasar swalayan di Jepang. Watanabe Mushroom Farm menjual 90% dari total produksi jamur maitake dalam bentuk segar. Sisanya diekstrak menjadi MD fraction, senyawa aktif pada maitake yang berkhasiat meningkatkan kekebalan tubuh dan anti kanker ataupun anti tumor.
Walaupun jamur shiitake adalah jenis jamur yang pertama kali dibudidayakan untuk kebutuhan komersial sebelum jenis jamur lainnya, namun secara jumlah, produksi jamur shiitake menempati posisi ketiga di dunia setelah jamur kancing dan jamur tiram. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pertanian jamur shiitake dengan batang kayu X. Ini adalah cara tradisional dan yang paling lama diaplikasikan di Jepang. Teknik ini juga yang paling memiliki masa produksi paling lama, yaitu hingga 8 tahun. Akan tetapi, waktu pertama petani memanennya juga cukup lama, yaitu 2 tahun setelah masa inokulasi bibit jamur shiitake. Kondisi inilah yang membuat petani mengembangkan metode baru, yaitu dengan mengganti media tanam jamur dengan serbuk kayu dan mengaplikasikan beberapa mesin modern dalam proses produksinya. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi jamur shiitake dengan cara modern. Pada dasarnya, jamur shiitake termasuk jenis jamur yang mudah dibudidayakan. Di alam liar, jamur ini hidup di batang kayu ek yang sudah lapuk dan membutuhkan waktu yang lama hingga mereka tumbuh. Namun, dengan seiring perkembangan teknologi budidaya jamur, kini jamur shiitake bisa dikembangkan menggunakan media buatan dengan masa panen yang lebih singkat, yaitu kurang lebih 3 bulan. Pada video kali ini kita akan mengunjungi Cina, tepatnya di pabrik Shiha yang memproduksi backlog jamur shiitake. Pabrik ini memproduksi backlogs yang sudah siap tumbuh, sehingga konsumen hanya perlu menempatkan media tanam ini pada ruang dengan suhu dan kelembaban ideal, sehingga jamur shiitake dapat tumbuh di tempat konsumen. Perusahaan ini dapat mengekspor 40 juta backlog setiap tahun atau sekitar 3,3 juta per bulan. Proses produksi backlogs atau media tanam jamur shiitake dimulai dari kegiatan mengumpulkan bahan baku. Bahan baku utama dari media tanam ini adalah 80% serbuk gergaji kayu X, sementara 20% lainnya terdiri dari dedak gandum, tepung kentang, glukosa, kapur, gypsum, dan air murni. Setelah semua bahan baku ini terkumpul, selanjutnya pekerja memasukkan semua bahan yang dibutuhkan ke dalam mesin mixer, sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh pabrik. Setelah semua bahan baku dimasukkan ke dalam mesin, pekerja akan menjalankan mesin untuk mengaduk semua bahan dengan rata, sekitar 30 menit. Pencampuran hingga merata seperti ini sangat penting bagi miselium jamur untuk tumbuh secara konsisten ke setiap sisi dari backlog, sehingga menghasilkan pertumbuhan merata di setiap bagian backlog. Kemudian campuran media tanam ini dijatuhkan ke ulir baja yang akan mendorong serbuk ini ke mesin pengisi plastik. Plastik ini terbuat dari polyethylene densitas tinggi, yaitu plastik kualitas food grade dan dapat menahan suhu tinggi lebih dari 123 derajat Celcius. Proses memasukkan adonan media tanam ini ke plastik dilakukan oleh mesin tanpa bantuan manusia, memastikan proses steril dan tidak ada kontaminasi. Selanjutnya, backlogs jatuh di atas conveyor. Kemudian pekerja akan menata backlog pada rak di atas troli. Pekerja kemudian akan membawa backlogs ini untuk masuk ke mesin pengukusan untuk disterilkan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan panas uap air dengan suhu 95 hingga 110 derajat Celcius selama 8 hingga 10 jam. Kemudian setelah sterilisasi selesai, backlogs akan didinginkan pada ruang AC hingga mencapai suhu 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius untuk persiapan proses inokulasi.
Setelah semua backslog dingin dan didiamkan 1 hari, langkah berikutnya adalah proses inokulasi. Pekerja akan memasukkan bibit jamur shiitake dari batang kayu ke mesin inokulasi otomatis yang akan memasukkan bibit ke dalam backlogs. Sementara itu, backlog yang telah didinginkan akan diletakkan di atas conveyor untuk antri memasuki mesin inokulasi. Mesin inokulasi dilengkapi dengan filter efisiensi tinggi yang akan menyelesaikan proses penghancuran bibit, pelubangan, inokulasi, dan pengiriman logout secara otomatis. Lubang inokulasi dan bagian lain dari mesin yang bersentuhan dengan bahan baku terbuat dari baja tahan karat tipe 304. Ruang inokulasi disaring oleh sistem penyaringan udara 3 tahap dengan efek awal, efek sedang, dan efisiensi tinggi. Setelah bekerja selesai, setiap hari, ozon dan sinar ultraviolet digunakan untuk mensterilkan ruangan untuk memastikan kebersihan ruangan. Mesin inokulasi dicuci dengan air murni dan disterilkan dengan ozon setiap hari. Proses selanjutnya, setelah inokulasi jamur selesai, mereka akan memasukkan backlog ini ke ruangan budaya khusus. Sebelum backlog ini dimasukkan, lantai dicuci dengan air bersih dan disterilkan dengan ozon. Di ruangan ini terdapat rak budidaya galvanis, sistem ventilasi, dan sistem pendinginan udara untuk menjaga ruangan pada suhu ruangan, yaitu 24 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban sekitar 95 hingga 100% dan kapasitas cahaya sebesar 20 hingga 100 lux. Proses ini memakan waktu 30 hingga 50 hari hingga miselium tumbuh setengah permukaan backlogs. Bila miselium mulai tumbuh memenuhi permukaan backlogs, maka backlogs jamur siap untuk dibudidayakan di ruang kumbung jamur. Namun sebelumnya, pekerja akan melubangi plastik backlog sebelum dipindahkan ke ruang kumbung jamur. Proses pelubangan plastik backlogs ini dilakukan dengan mesin, namun dalam beberapa kasus di mana backlog membutuhkan lebih banyak lubang, pekerja akan melakukan secara manual. Proses pelubangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Kemudian, backlog ini akan diletakkan pada ruang kumbung jamur dengan suhu sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius. Tingkat kelembaban sekitar 60 hingga 80% dan kapasitas cahaya sekitar 500 hingga 2000 lux untuk selama 40 hingga 50 hari ke depan. Selama proses budidaya berlangsung, pekerja akan melakukan penyiraman rutin menggunakan sprayer otomatis. Rangsangan berupa suhu yang dingin dan air yang berlimpah akan mempercepat pertumbuhan tumbuh buah jamur shiitake. Setelah miselium memenuhi backlog, perusahaan ini akan segera bersiap untuk mengirim backlog ke para konsumen, sehingga konsumen dapat menumbuhkan jamur shiitake di tempat mereka. Sementara itu, di tempat konsumen partai besar, plastik backlog ini kemudian akan dibuka dan backlog disiram dengan air yang selanjutnya ditempatkan pada rak pertumbuhan jamur, di mana tinggal menunggu hari hingga jamur shiitake akan tumbuh dan siap untuk dikonsumsi atau dikeringkan dan dikemas sebagai produk jamur dalam kemasan.
Ini adalah salah satu jenis jamur bambu, Phallus indusiatus. Penampilannya yang putih nan cantik membuatnya juga dijuluki dengan nama jamur tudung pengantin di Indonesia. Walau memiliki tampilan yang cantik, jamur ini mengeluarkan bau menyengat yang bagi sebagian orang seperti bau busuk. Walau memiliki bau yang menyengat, jamur ini termasuk ke dalam jamur konsumsi, sehingga beberapa masyarakat di Cina membudidayakan jamur ini di ladang mereka setelah musim panen padi. Jamur bambu umumnya dikonsumsi dengan cara direbus, digoreng, atau dimasak dalam berbagai masakan tradisional dari Asia dan disajikan sebagai lauk pauk alternatif. Meskipun memiliki nilai gizi dan tekstur yang unik, jamur bambu ini memiliki aroma kuat dan tajam yang mungkin tidak cocok untuk semua orang. Selain sering dikonsumsi sebagai bahan makanan karena rasa dan teksturnya, jamur ini juga dipercaya sebagai obat tradisional Cina untuk membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Jamur bambu ini dapat dijual dalam kondisi segar setelah dipanen, namun memiliki umur simpan yang relatif singkat, sehingga kebanyakan petani jamur bambu ini mengeringkannya terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air sebelum akhirnya dikemas dan dijual. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian jamur bambu tudung pengantin di Cina. Jamur tudung pengantin tumbuh subur di lingkungan tropis hingga subtropis dengan kondisi tanah, suhu dan pH tertentu yang mendukung pertumbuhannya. Secara ideal, jamur ini memerlukan tanah yang kaya akan bahan organik seperti hutan lebat atau tempat-tempat dengan serasah dedaunan yang membusuk. Dengan tanah yang agak lembab namun memiliki drainase yang baik, menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan jamur ini. Suhu optimal untuk pertumbuhan jamur tudung pengantin berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Lingkungan dengan suhu yang sedang hingga hangat memungkinkan jamur ini tumbuh dengan baik. Sementara suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat menghambat pertumbuhannya. Selain itu, jamur ini lebih suka tumbuh pada tanah dengan pH netral hingga sedikit asam, yaitu sekitar pH 5 hingga 7. Kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan tanah yang subur secara bersama-sama menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur tudung pengantin dengan optimal. Seperti halnya pertanian jamur lainnya, proses pertanian ini dimulai dari pengadaan bibit jamur. Namun pengadaan bibit jamur dalam backlog seperti ini biasanya dilakukan oleh petani yang mensuplai bibit ke para petani jamur bambu di area ruang lingkup produksinya. Kondisi ini disebabkan media tanam untuk membuat jamur dan menumbuhkan jamur itu berbeda, sehingga petani-petani ini berfokus pada pembuatan media tanam untuk penumbuhan jamur. Sementara itu, proses pengadaan bibit ini dimulai dengan pencampuran semua bahan seperti serbuk gergaji, jerami, serasah bambu yang dihaluskan, dan bahan organik lainnya yang umum digunakan pada budidaya jamur. Setelah semua bahan tercampur secara merata, media tanam ini akan dimasukkan ke dalam backlog plastik. Setelah semua media tanam masuk ke dalam backlog ini akan dimasukkan ke mesin pengukus untuk mensterilisasi dan membunuh semua mikroorganisme patogen yang dapat bersaing dengan bibit jamur yang ingin ditanam. Berikutnya, setelah dikukus dan didinginkan, backlog ini akan diberi bibit jamur murni yang berasal dari spora atau kultur murni.
Backlog ini akan didiamkan di rumah kumbung jamur hingga miselium ini menyebar ke seluruh bagian media tanaman. Setelah miselium memenuhi media tanaman ini, backlog ini baru akan dikirim ke para petani jamur bambu di beberapa daerah. Sementara itu, setelah musim panen padi selesai dan masih berada di musim semi, banyak beberapa daerah di Cina akan mulai mengubah ladang padi mereka menjadi tempat budidaya jamur bambu. Pertama, mereka akan membawa beberapa bahan tambahan untuk media tanam ke ladang. Beberapa media tanam ini adalah serbuk gergaji, serasah bambu, sekam padi, dan juga kapur pertanian yang digunakan untuk penyeimbang pH dan sumber kalsium. Berikutnya, eskavator akan mencampurkan semua bahan ini, kemudian pekerja akan menambahkan air dan membiarkannya sekitar seminggu. Seminggu berikutnya, pekerja akan membuka media tanam ini untuk dicampurkan dengan tanah dengan membuat bedengan atau tempat tumbuh untuk jamur bambu. Bedengan ini kemudian ditutup dengan tumpukan jerami. Untuk menjaga kelembabannya, di antara bedengan ini harus selalu terisi air. Setelah bedengan disiapkan, seringkali jaring atau kain penutup akan dipasang di atasnya. Tujuan pemasangan jaring-jaring ini untuk mempertahankan kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur bambu, serta untuk melindungi dari paparan langsung sinar matahari yang berlebihan. Setelah media tanam siap dan sudah dipasangi atap, berikutnya pekerja akan menyebarkan media tanam yang sudah ditumbuhi miselium ke dalam barisan bedengan. Kemudian pekerja menutupinya dengan jerami. Setelah bibit jamur bambu disebarkan pada bedengan secara merata, pekerja harus melakukan perawatan pada area pertumbuhan jamur ini dengan secara teratur memantau bedengan, air, dan jaringan penutup antara 2 hingga 3 bulan berikutnya. Selain itu, pekerja juga harus mengecek dan menjaga kelembaban dan suhu agar selalu pada kondisi optimal bagi jamur bambu untuk tumbuh dengan baik. Setelah miselium cukup berkembang di bawah jerami, jamur bambu tudung pengantin akan mulai tumbuh secara aktif dan kemudian menampilkan tudung payung atau indusium yang khas. Pada kondisi yang optimal, miselium jamur akan menyerap nutrisi dari media tanam dan tumbuh ke atas dengan cepat. Media tanam atau bedengan ini akan menghasilkan jamur bambu dalam waktu yang lama, secara bergantian sesuai dengan kecepatan miselium yang berkembang di bawah jerami. Segera setelah jamur-jamur ini muncul ke permukaan, pekerja akan memanen dengan hati-hati. Jamur akan dicabut dan dikupas kulit luarnya pada bagian pangkal dan juga tudung jamur yang berwarna hitam, sehingga hanya menyisakan jamur bambu berwarna putih bersih. Hasil panen ini akan dikumpulkan pada ember, baru selanjutnya akan dibawa ke rumah produksi untuk dikumpulkan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, jamur bambu ini sebenarnya dapat langsung dijual dalam kondisi segar setelah dipanen. Namun karena jamur ini memiliki umur simpan yang relatif singkat, membuat kebanyakan petani jamur bambu ini harus mengeringkannya terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Para pekerja akan menata jamur bambu di atas nampan, yang kemudian menatanya di atas rak tungku untuk proses pengeringan dengan cara pengasapan. Dengan menggunakan asap dan kayu bakar akan membantu proses pengeringan dan juga memberikan aroma khas pada jamur ini. Setelah keluar dari pengasapan pertama, jamur ini kemudian akan dikeluarkan untuk digulung dan diikat dengan tali. Setelah itu, jamur ini akan dimasukkan ke dalam rak tungku untuk kedua kalinya.
Setelah pengeringan kedua ini, proses pengeringan jamur bambu sudah selesai dan jamur siap untuk dikemas. Pekerja akan memasukkan jamur bambu kering ini ke dalam dus karton yang diisi dengan 2 ikat jamur. Setelah semua dikemas, jamur ini siap untuk diantar dan dijual ke pasar-pasar tradisional di Cina.